efek-efek negatif itu mungkin saja bisa lebih banyak daripada efek positifnya. Nah, malinformasi ini agak berbeda ya, tapi ya di masa-masa pilkada atau pemilu tuh sering muncul. Suara pun itu bisa diedit, mudah gitu ya, mudah sekali. Cuman ya itu tadi saya bilang, keterbatasan kita untuk mendebunking atau membongkar hoax ini tidak secepat penyebarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Tribuners bersama saya Yunike dalam program Kece Pemilu, Kita Cerita Pemilu bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu yang akan mengangkat tema mencegah hoax dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Bengkulu. Sudah hadir sekarang bersama saya itu ibu yang cantik, kita Ibu Gusti Pinalti, kalau kami biasanya memanggil Ibu Gusti. Apa kabar Ibu Gusti? Alhamdulillah sehat. Beliau seperti dulu. Beliau ini dosen saya Tribuners dulu di kampus Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang jadi kolega ya. Sekarang beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia untuk wilayah Bengkulu. Nah, bersama Ibu Gusti kita akan berbincang tentang seputar hoax, ciri-ciri hoax dan cara mencegahnya. Jadi untuk langsung saja ini Tribuners kita ke Ibu Gusti Pinalti yang akan menjelaskan tentang hoax dan cara mencegahnya. Silakan Ibu. Iya, halo. Aku sapa dulu ya. Tribuners yang keren-keren pada pagi hari ini. Senang sekali. Saya dan Yunike itu akan berbincang-bincang tentang seputaran hoax karena hoax ini sekarang sudah menjadi ancaman bangsa ya, bukan hanya ancaman sebagian masyarakat seperti itu, karena sesungguhnya hoax itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kenapa sangat dekat? Karena sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi bahwa efek-efek negatif itu mungkin saja bisa lebih banyak daripada efek positifnya. Bagaimana kita mendapatkan informasi yang sangat mudah, kemudian dengan sangat cepat gitu ya. Dan untuk mendapatkannya juga tidak dengan tantangan-tantangan tertentu gitu. Nah, informasi-informasi yang beredar di masyarakat ataupun informasi-informasi yang kita akses dalam keseharian kita, ya, kalaupun tidak dikatakan tidak akses, dia datang sendiri seperti itu. Maka berbagai tantangan sebenarnya adalah informasi itu apakah masuk ke dalam informasi yang benar atau sebaliknya itu adalah informasi bohong. Nah, mungkin Tribuners pernah mendengar ya. Saya yakin nggak baru kali ini mendengar ya, karena isu tentang hoax ini atau bahasan tentang hoax ini hampir mungkin diangkat menjadi isu atau wacana yang seksi gitu ya. Nah, apalagi menjelang pilkada dulu 2024 di Februari kita bicara tentang pemilu, hoaxnya juga sangat masif gitu ya, dan ini pilkada. Hoax itu apa? Hoax itu kalau melihat dari etimologinya ya adalah informasi yang bohong atau informasi yang palsu yang dilakukan atau dibuat oleh orang-orang yang ingin sekali untuk dipercayai informasi itu atau kebenaran yang sesungguhnya dianggap sebuah kebohongan gitu loh. Artinya apa? Informasi hoax ini adalah bentuk-bentuk kebohongan. Nah, dibungkus menjadi seolah-olah benar. Nah, maka kalau kita bicara tentang hoax itu kan berarti ada upaya. Nah, upaya seseorang atau oknum ataupun sekelompok orang untuk tujuan-tujuan tertentu. Tentu kalau ini hoax adalah berita bohong, tujuannya apa? Mungkin untuk memperkeruh suasana, mungkin juga untuk motifnya itu adalah ekonomi gitu ya, pekerjaan, sudah menjadi pekerjaan atau hobi seperti itu. Yang pasti hoax ini ya kita di Mavindo itu membagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama itu kategori kita sebut sebagai misinformasi. Misinformasi itu adalah informasi yang faktanya tidak benar ya, kemudian ya bohong lah seperti itu ya. Tetapi orang-orang yang membagikan informasi itu mempercayai bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Itu namanya misinformasi ya. Kemudian, nah nanti kita
kulik lagi contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada dikenal dengan istilah disinformasi. Disinformasi itu sudahlah informasinya salah atau tidak benar, tapi sengaja dibuat, kemudian sengaja disebarkan untuk apa? Menyudutkan seseorang, untuk memperkeruh suasana, untuk hal-hal yang tujuannya tadi untuk merusuhkan atau untuk membuat orang tidak percaya, untuk hal-hal yang negatif lah gitu ya. Karena tujuan dari hoax itu sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak produktif. Kemudian yang ketiga itu ada istilah yang namanya kami kenal dengan malinformasi. Nah, malinformasi ini agak berbeda ya, tapi ya di masa-masa pilkada atau pemilu tuh sering muncul loh malinformasi. Apa itu malinformasi? Malinformasi itu ketika faktanya ada. Ya kalau hoax itu kan nggak sesuai fakta. Iya. Ya. Ini faktanya ada, tapi ya dibuat lagi atau disebarkan lagi untuk apa? Menyudutkan seseorang. Itu bedanya. Kalau yang mis dan disinformasi tadi itu tidak ada, realitasnya tuh nol gitu loh. Tapi orang yang menyebarkan itu sengaja. Nah, itu disebut. Tapi kalau malinformasi agak berbeda, ya. Faktanya itu benar loh. Tapi disampaikan pada saat ini, pada saat misalnya seseorang ingin membutuhkan perhatian atau menaikkan elektabilitas misalnya gitu, tapi tiba-tiba tersebar di media sosial perilaku dia di masa yang lalu itu disebarkan dengan video yang benar, foto juga benar, ada sesuai fakta. Nah, itu disebut dengan malinformasi. Gitu. Bisa merugikan juga ya. Sangat merugikan kalau itu isinya tujuannya adalah menjatuhkan seseorang gitu loh. Tapi kan ada juga ya. Tapi kalau kita bicara rentangnya itu adalah informasi palsu, berarti kan lebih kepada yang negatif dong gitu. Ya kan? Kalau sebaliknya dia menyebarkan untuk mengangkat elektabilitas, rasanya itu bukan malinformasi. Itu malah informasi yang baik kan gitu. Kita bicara pada kerangka informasi yang merugikan. Tadi ya. Ya. Nah, kan ini udah masuk tahapan kampanye nih Bu. Ya. Nomor di paslon sudah. Ini biasanya gesekan ini terjadi di masa-masa kampanye ini. Pasti akan banyak informasi-informasi yang mungkin masuk kategori misinformasi, disinformasi atau malinformasi tadi. Nah, sebenarnya ini mengapa hoax itu bisa begitu cepat menyebar, Bu? Iya, karena gitu ya. Kami melihat landscape dulu ya. Saya izin menyampaikan landscape yang dipetakan oleh Mavindo pada semester pertama maksud saya di 2024. Ketika pada Januari sampai bulan Juni yang lalu itu pemetaan hoax, kan memang Mavindo itu ada litbang ya, memetakan bahwa ternyata dari 2112 ini hoax yang ditemukan oleh tim Mavindo, 670 hoax itu informasi itu adalah masuk ke dalam kategori hoax politik. Artinya apa? Ada 31,6% di situ hoax politik di semester pertama, artinya Januari sampai Juni. Kan kita pemilu 2024 ya. Februari 2024. Ketika pemetaan itu maka dilihat, nah ternyata yang paling tinggi ya grafiknya tinggi itu pada saat Januari ya, menjelang pemilu ya, tetapi menurun di Juni. Di Juni. Iya, ada. Ya, karena sudah selesai. Tapi kan ini kami akan menunggu nih rilis dari Litbang Mavindo. Ketika Juli sampai ke sini nanti dia seperti kayak gunung es gitu ya. Nah, kayak grafik normal ya, kurva normal gitu. Nah, ini artinya apa? Bahwa ternyata memang banyak yang berkepentingan terhadap informasi-informasi yang disampaikan gitu ya. Apalagi sekarang ini penetapan nomor urut sudah, penetapan calon juga sudah gitu kan. Ini menjadi sasaran. Nah, makanya ketika saya membaca hasil litbang itu tentang traffic atau kurvanya seperti itu, yang paling banyak yang menjadi sasaran itu adalah kandidat. Benar, di pemilu. Karena pemilu itu kan memang secara nasional ya, kandidat yang menjadi sasaran yang paling tinggi di antara yang lain-lainnya.
Kemudian apalagi yang menjadi sasaran itu adalah penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, kemudian juga peralatan-peralatan yang mereka gunakan, apa digitalisasi itu juga menjadi perhatian gitu ya. Nah, lalu juga apakah kandidat dan penyelenggara pemilu juga saja? Tidak, ternyata pemerintah yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan itu juga nggak luput gitu. Jadi kayak menyasar itu udah nggak lagi ngelihat hanya kandidat saja, tidak, tapi digabung-gabungkan, dihubung-hubungkan sehingga itu menjadi peringkat yang paling tinggi kan, kandidat, penyelenggara pemilu, sama pemerintah. Nah, itu di semester pertama. Nah, semester kedua ini prediksi saya, naga-naganya itu sama. Apalagi ini akan ada transisi kepemimpinan nasional. Nah, ini juga kami dari Mafindo tuh sekarang sedang berbagai program yang kita kita wacanakan dan akan dilakukan sebelum pelantikan, pergantian atau transisi kepemimpinan itu kayaknya itu tuh menjadi satu ketakutan juga, kekhawatiran juga bahwa sekarang di masyarakat itu tingkat literasinya itu rendah, tetapi tingkat penggunaan medis digitalnya itu sangat tinggi. Bener loh. Karena gini, saya membaca hasil survei dari Uya Sosial itu sampai geleng-geleng gini. Dari 273, sekian penduduk Indonesia itu yang terhubung dengan media telepon seluler itu justru 385 juta. Itu dari mana angka itu? Kalau kita berpikir logis ya, kenapa kok jumlah penduduknya sekitar 2.700.000, kok pengguna media telepon selulernya 3.800.000? Itu dari mana gitu kan? Nah, artinya apa? Di sini masyarakat tuh sudah melek teknologi. Satu orang bisa punya 2 atau 3 device, ya kan? Tapi di antara data itu saya membaca ada yang unik. Ternyata masyarakat Indonesia sekarang itu 77% itu adalah pengguna internet. Dari 77% itu 68%-nya adalah pengguna sosial media. Nah, ini kan kayak siklus kita membaca penyebaran hoax ini karena memang aktivitas masyarakat atau penetrasi masyarakat ke media sosial itu sangat tinggi gitu loh. Belum lagi kita bicara tentang waktu yang digunakan mereka untuk akses, karena memang sangat mudah kan, sangat mudah gitu loh. Modal hanyalah rebahan. Kemudian sekarang ini juga bisnis manapun itu yang paling yang paling dipikirkan itu ada enggak fasilitas internet. Nah, kayak gitu loh ya. Atau sudah memfasilitasi sih sebenarnya bahwa sekarang ini kebutuhan masyarakat tuh berubah. Berarti peran media sosial ini sangat udah nyebaran hoax kendali lah ya. Nah, kenapa? Memang betul itu Yunike. Kenapa media sosial memegang kendali? Bahkan untuk kampanye pun sekarang, benar nggak sih? Lewat media sosial. Melalui PKPU ya, kalau saya tidak salah gitu. Kalau dulu kampanye-kampanye hanya sifatnya konvensional, kalau sekarang sudah melalui media sosial. Satunya. Ada aturannya juga kan? Ya, itu harus melaporkan kalau masalah akun official. Ya, tugas baiknya itu bisa jadi untuk termasuk pencegahan hoax atau kalau saya melihat gini, memang ada aturan ya, mendaftarkan pendukungnya ini yang saya senengin misalnya 30 akun, 30 akun yang didaftarkan gitu ya di KPU misalnya. Tapi ya di luar yang 30 tuh gimana gitu loh. Kan ya kalau misalnya pengawasan dilakukan pada 30 yang official, ngapain diawasi kan gitu ya. Ngabisin energi, kenapa? Karena mereka pasti menyampaikan hal-hal yang mendukung kandidat, benar nggak? Tapi ketika di luar itu dari yang 30 ini kemudian ada partisipan yang aktif yang memang loyalis buzzer lah gitu ya. Wah itu kan tidak terkendali gitu loh. Bahkan sekarang ini kan penggunaan akun itu dengan tidak menggunakan nama asli pun atau nama yang yang real gitu kan bisa saja. Misalnya saya bisa hari ini bikin 10 akun pun bisa kan gitu ya. Makanya memang pengguna media sosial itu sangat banyak. Kenapa angka itu tadi seperti itu? 68% masyarakat pengguna media sosial. Belum lagi kita cerita nih, segmentasi media sosial itu kan banyak, ya kan? Iya. Instagram tidak hanya sekarang anak-anak muda yang digital imigran juga sudah masuk, tapi
kebanyakan adalah anak muda. Kenapa Facebook ditinggal oleh anak-anak muda? Kan itu ya masalah segmentasi kan, masalah gaya hidup dan segala macam gitu. Jadi kedekatan kita dengan sosial media itu sesuatu yang tidak bisa dipisah. Dan itu sudah menjadi satu kebutuhan gitu. Nah, bagaimana untuk langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, Bu? Jadi ini dalam rangka Iya, pencegahan hoax iya, sendiri ya, Bu. betul. Karena sangat mudahnya. Termasuk kan nanti kalau masa kampanye ini banyak nih akun-akun Oh, banyak. khawatirkan tadi yang Banyak. resmi saling serang atau Betul. pendukung. Nah, gimana Bu dari Itu tidak menutup kemungkinan akan ada ya, sama dengan proses-proses pemilu sebelumnya ya. Kalau di pilkada ini kan tingkatnya lokal Iya. gitu ya. Ya, lebih dekat? lebih dekat. Tapi kalau lebih dekat itu sebenarnya masyarakat kan juga bisa lebih melek secara ini ya. Kalau misalnya di satu tempat terjadi, kadang-kadang kan di masa-masa pemilu ini ada namanya HLBK. Tahu nggak HLBK? Kalau CLBK tahu ya? Tahu deh. ALBK. Kalau CLBK cinta lama bersemi kembali. Tapi kalau HLBK hoax lama bersemi kembali. Nyapa lagi kalau misalnya kandidatnya yang ikut pemilu itu terus gitu ya. Nah, ini sering sekali terjadi memang HLBK. Kita mengenal, jadi canda-candaan kita ini HLBK nih gitu ya. Dulu 2014 ada ini. 2019 ada ini. 2024 ada lagi gitu ya, hanya diganti caption saja. Nah, saya bersama-sama dengan teman-teman relawan Mapindo lokal, wilayah Bengkulu, Mapindo pusat. Kita tuh kan fokusnya memang ke edukasi masyarakat ya, bahwa kita sangat memahami kemudahan mendapatkan informasi itu sesuatu yang tidak bisa dirahasiakan lagi. Bahkan anak kecil sekalipun itu bisa gitu ya. Apalagi tentang pemilu seperti itu atau pilkada gitu ya, yang seringnya itu mengarah kepada yang merugikan, apalagi ini dilakukan oleh pihak lain gitu ya, untuk pihak lain. Mudahnya mendapatkan informasi itu tentu kita harus dibarengi dengan cara-cara untuk melihat ataupun menilai sebuah informasi itu apakah memang itu yang layak kita konsumsi seperti itu. Artinya kita harus tahu nih, kalau menemukan informasi atau misalnya kita ingin mengecek informasi itu, yang pertama ketemu dengan informasi yang sifatnya provokatif, ya, yang sensasional itu hati-hati aja. Nah, itu yang pertama dulu, ya, sensasional, yang sudah tidak masuk akal gitu loh, sudah lebay istilahnya, itu hati-hati aja gitu, ya. Kemudian di dalam hal itu sekarang ini jenis-jenis hoax, kalau 2019 kami memetakan hoax itu lebih kepada teks, yang banyak tuh teks. Tapi 2024 yang lalu perubahan itu nyata adanya, kayak ini ya, nyata berubah dari video ke teks ke video dan video dan visual. Visual itu artinya gambar, ya. Artinya sekarang ini teks itu tidak hanya itu yang menjadi konsumsi masyarakat, tetapi sekarang ini lebih banyak kepada yang namanya video, audio, visual. Kemudian audio visual ada juga audio saja, ada juga yang visual saja. Nah, ini adalah perubahan yang signifikan yang kami lihat sebagai tantangan juga untuk masyarakat gitu ya. Kalau misalnya melihat video, ya, tiba-tiba captionnya itu sensasional, itu hati-hati juga, ya. Bombastis itu hati-hati juga, ya. Too good to be true, gitu ya, kayak aduh kayaknya kita di awal-awal nih gitu ya, ini akan menjadikan Bengkulu misalnya ya, akan menjadi surga di Asia misalnya gitu ya kan, itu perlu proses ya. Kalau kita berpikir, waduh dalam 5 tahun ke depan bisa nggak ya, nah kayak gitu loh. Atau ini kandidat ini macam-macam lah ya. Saya kalau melihat itu nanti saya dibilang ini lagi ya. Jadi untuk upaya menjatuhkan, kalau sudah judulnya saja itu provokatif atau sensasional, itu hati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak benar, tapi berhati-hati atau waspada. Kemudian kita lanjutkan ya kan, ketika itu sudah kita rasakan ada yang mencurigakan, kita bisa melakukan gini, yuk kita cek yuk ke sumber-sumber yang kredibel misalnya gitu ya, sumber-sumber atau media yang kredibel yang mungkin saja itu juga memberitakan hal yang sama.
Nah, itu kan cara kita cek dan recheck. Kalau misalnya media sosial itu kan siapapun bisa menyampaikan apapun tanpa editing misalnya atau tanpa verifikasi gitu, itu bisa. Tapi ketika kita masih logis ya, maksudnya daya kritis itu kita ada setelah mendengar ini atau melihat ini, kita tuh nanya gitu atau nyari sumber media yang kredibel atau media-media yang percaya gitu, itu memberitakan itu juga nggak sih gitu. Nah, itu kan cara kita juga supaya langkah kita tuh ini loh, maksudnya benar. Kalau misalnya langsung, wah ini, karena gini ya, Yunika, kalau hoax itu kan yang pertama disasarnya tuh bukan fisik, apa? Psikis ya. Benar loh. Ketika membaca sesuatu, menonton sesuatu, yang diserangnya pertama itu adalah psikis kita. Kita takut, kita bahagia, kita senang, kita ngeri, atau kita itu kan psikis dulu. Nah, dari psikis itulah apa yang setelah itu kita lakukan kan gitu ya. Kita punya sikap jadinya. Wah, ini nggak benar ini jahat, ini kan gitu ya. Dari mana? Dari pengetahuan kita tadi, psikis kita tadi yang wah ini hebat nih, gitu kan. Jadi psikis dulu yang diserangnya, benar nggak? Benar. Nah, kemudian tadi setelah melihat bahwa informasi ini bisa disampaikan ataupun bisa dilihat, mencek dan recheck kembali pada media yang terpercaya gitu ya, termasuk Tribun ya, termasuk Tribun salah satunya gitu ya, untuk mengetahui apakah benar informasi yang kita dapatkan dari sosial media ini adalah memang informasi yang sesuai dengan fakta, Sudah terverifikasi. Karena begini ya, kalaupun masyarakat itu susah untuk, ataupun masyarakat ini kan punya, sekarang kan media sosial itu kan jadi media masanya pengguna, ya nggak sih? Benar. Iya, apapun yang bisa dia dapat Informasi jawab pasti dari media masa. dari media sosial. Iya, dari media sosial. Jadi dia tuh bisa membentuk media sosialnya menjadi apa? Karena kan yang paling cepat tuh kan individu. Nah, individu dia sampaikan ke media sosialnya. Nah, bisa jadi sumber dari media sosial itu kan akan menjadi sumber informasi atau sumber sumber untuk teman-teman jurnalis. Bisa jadi kan begitu. Ya kan? Artinya jurnalis akan verifikasi. Maka itulah akan dilihat fakta atau tidak gitu kan. Nah, maka balik lagi ke media-media terpercaya gitu. Karena siapapun bisa memberikan informasi sesuai dengan tujuannya. Tapi ketika itu sudah menjadi karya jurnalistik, tentu itu sudah melewati fase-fase atau proses-proses yang kita sebut dengan verifikasi gitu loh. Kemudian apalagi ya kalau misalnya kita mau menemukan atau menemukan sumber itu. Nah, foto juga. Judul, kadang-kadang judul itu dengan foto tidak sesuai ya kan. Foto dipakai foto orang tapi judulnya orang lain, fotonya orang lain, isinya beda. Nah, kan bisa banyak sekali terjadi seperti itu. Karena kami melihat di Mavindo, kan kita punya tim fact checker ya. Fact checker ini banyak sekali menemukan bahwa foto-foto itu kadang-kadang editan. Bisa. Video pun banyak editan. Lagi dengan teknologi AI. Betul. Teknologi AI sekarang luar biasa gitu ya. Makanya tadi, aduh ini tantangannya semakin besar ini, semakin luar biasa ini ya. Cuman gini ya, kenapa itu semakin ada hadirnya misalnya kayak Mavindo, semakin besar 44 wilayah itu punya. Tapi yang menyebarkan hoax itu dalam 1 menit bisa tersebar yang dilihat oleh jutaan mungkin. Teman-teman fact checker itu melakukan yang namanya debunking. Nah, kita istilahnya debunking untuk bongkar fakta itu. Itu kan butuh waktu loh ya. Misalnya 1-2 jam untuk menemukan dengan berbagai tools yang kami punya gitu. Nah, setelah dapat kan baru disebarkan. Tetapi yang hoax tadi itu sudah berjuta-juta, benar nggak sih? Yang verifikasinya justru lambat. Ya, karena lambatnya butuh waktu. Karena nggak bisa sembarangan kan untuk ngecek fakta itu. Nah, sehingga itu adalah ketimpangan menurut saya. Kecepatan penyebaran hoax itu tidak berbarengan dengan kecepatan juga untuk mendebunking satu atau membongkar fakta satu informasi yang tidak benar itu. Kalau menemukan, nah kan kita balik lagi, kalau menemukan informasi yang kita ragu, misalnya informasinya tadi bombastis, sensasional, tanya ke media ini juga nggak ada misalnya, cukup berhenti di kita saja. Cara yang paling konvensional, tetapi itu cara yang paling efektif
Benar. tinggal penyebaran Iya, hoax. karena saya aja sudah berhenti, kan saya nggak akan menyebarkan, apalagi di grup keluarga loh, Masya Allah. Kalau grup keluarga itu Grup alumni. alumni, kalau ini kalau lebih para grup keluarga, Iya. kenapa? Daripada kita dicoret dari apa namanya daftar keluarga, gimana tuh? Kita membantah saja tanpa kita tahu cara untuk menyampilkan faktanya, itu juga bahaya kan ya. Bilang itu hoax, tiba-tiba kita ngomong hoax, tapi kita nggak ngerti. Iya. Nah, ketika kita menemukan kalau benar, sudah ditemukan benar sebuah informasi itu, ya tanya lagi, bermanfaat nggak untuk orang? Itu loh. Iya. Benar nggak? Tadi, oh ini informasi tidak benar, stop di kita. Ya kan, itu langkah pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu, oh ini informasinya benar, media menayangkan itu, mempublikasikan itu. Terus tanya lagi, apakah itu bermanfaat untuk orang lain? Gitu loh. Kalau seandainya tidak bermanfaat, ya jangan juga. Tapi kalau bermanfaat, kita punya tanggung jawab sosial ya sebagai manusia gitu ya, untuk masyarakat, bahwa itu harus cepat diketahui oleh orang lain gitu loh. Itu aja sih langkahnya yang paling sederhana lah. Cukup jangan di-share kalau nggak yakin. Cek, saring sebelum share. Iya. Dari itu dulu. Iya. Bukan Nah, gini, ada istilah lagi tuh, saring sebelum sharing. Jangan ada lagi tuh, jangan nge-share yang penting posting gitu loh. Jangan, pokoknya gitulah. Jangan nge-share kalau kita tidak tahu kebenarannya. Karena regulasi di Indonesia ini, ya di negara kita ini, pembuat dan penyebar itu kan sama posisinya. Ya, hukumannya sama ketika kita yang menyebarkan, undang-undang ITE regulasinya. Kalau kita menyebarkan kemudian pas di kita ininya yang dilaporkan kita yang menyebarkan, lah kita bisa apa gitu kan? Padahal kita informasi bukan dari awal, bukan dari kita ya, Bu. Kita mendapatkan juga dari orang lain yang memang kita sebenarnya juga nggak tahu siapa yang menyebarkan pertama. Tapi bagi kita tuh kan, wah ini kalau saya sebarkan saya jadi pahlawan nih nomor 1, kan itu motivasinya kan? Kenapa banyak penyebaran hoax itu, motivasi penyebarnya itu adalah ingin menyebarkan atau menjadi pahlawan atau orang yang pertama menyebarkan gitu. Iya. Bu, kalau menurut Ibu ada nggak, Bu, dampak dari penyebaran hoax sendiri terhadap pemilih nanti, jumlah pemilih untuk Pilkada 2024 ini? Ya, kami di Mafindo juga menjadi wacana kami juga ya, artinya kekuatan kami juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya, apalagi di kalangan pemilih pemula yang angkanya sangat banyak ya, sangat potensial untuk adik-adik pemilih pemula ini memberikan hak atau mendapatkan haknya untuk dipilih ya, atau untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan, karena mereka adalah pemilih utama, pemilih pemula maksud saya, yang memang belum punya pengalaman untuk mengikuti pemilu gitu ya. Nah, kami sebagai komunitas atau organisasi yang berperan untuk edukasi masyarakat, dampak-dampak misalnya ya, atau partisipasi yang menurun, ataupun ada istilah ibaratnya tuh golput, itu yang kami inginkan supaya itu tidak terjadi, ditekan gitu seminim-minimnya. Karena gini loh, pemilih pemula ini ya sangat dekat dengan sosial media. Benar. Dan pendidikan politik yang mereka dapatkan itu sebagian besar itu dari sosial media. Benar, karena mereka ini kan tidak punya sumber yang gini loh. Kalau kami nanya atau kalau kami pergi ke yang official, misalnya ya penyelenggara pemilu, rasanya kita nggak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dinamis gitu loh. Tapi kalau di sosial media kan mereka bisa dapat apa saja kan, benar, dengan kata kunci saja kan. Nah, makanya untuk pemilih pemula ini pendekatannya agak persuasif loh. Ini berbeda dengan yang kita ya yang sudah pernah ikut berkali-kali dengan tingkat kan. Tapi kalau pemilih pemula tuh mereka perlu dikuatkan. Ya, dampak negatif misalnya mereka menemukan yang negatif tentang kandidat ini. Yang terjadi apa? Ketidakpercayaan. Ya kan? Ketidakpercayaan. Kan kalau di dalam menilai itu, menilai program, menilai visi, dan menilai misi. Kan untuk satu kandidat kan 3 hal itu tuh. Tapi ketika mereka mendapatkan informasi yang keliru, ya, yang terjadi adalah ketidakpercayaan mereka terhadap kandidat yang pertama. Kedua apa? Ketidakpercayaan mereka terhadap penyelenggara pemilu.
Yang ketiga apa? Ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah, gitu loh. Nah, ini yang perlu kita tekan supaya sebagai pemilih pemula itu benar-benar harus bersemangat, memiliki waktu untuk kita gunakan dalam beberapa menit di bilik suara itu menentukan 5 tahun, gitu loh. Kan gitu. Benar. Menekan arus terjadinya arus informasi yang kayak tsunami lah ibaratnya gitu ya, itu susah untuk dikendalikan. Tapi untuk meliterasi itu adalah satu upaya atau ikhtiar lah seperti itu. Walaupun kita berkolaborasi dengan berbagai mitra, kita nggak bisa berdiri sendiri. Mafindo nggak bisa sendiri loh, gitu loh. Bawaslu ada bermitra dengan Mafindo. Bawaslu juga bermitra dengan KPU dan segala macam. Mafindo juga seperti itu. Sehingga kata kuncinya itu adalah kolaborasi. Itu benar. Kalau nggak Untuk meningkatkan literasi digital itu gitu. Karena yang tadi kita sampaikan di awal kan, masyarakat sekarang tuh siapa sih yang nggak kenal medsos? Ya nggak ada gitu. Bahkan kalau sekarang ini anak-anak muda atau mahasiswa itu saya misalnya menekankan misalnya di kelas, kalian itu media sosial sekarang ini menjadi portofolio loh. Orang-orang menilai kita itu dari media sosial kita loh, gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di sosial media itu adalah pertanggungjawaban moral kita. Itu. Sampai juga ke pemilih pemula ataupun yang nggak usah pemilih pemula juga ya, masyarakat yang sudah sering menggunakan hak suara itu, ya jangan ikut-ikutan kalau memang nggak tahu gitu loh. Artinya loyalis boleh, tetapi loyalis yang menguntungkan diri kita gitu loh, dengan tidak menyebarkan hoax, dengan tidak menjadi garda terdepan untuk buzzer-buzzer politik yang negatif seperti. Tapi sekarang buzzer udah juga jadi mata pencaharian. Iya. Anak tahu yang bisnis gitu loh. Jadi ada yang hobi jadi bisnis kan benar. Ya. Dan itu juga dinamika dalam penyebaran informasi pemilu kan ya. Kehadiran teman-teman buzzer gitu tuh mungkin kita lebih enak menyebutnya adalah kreativitas. Tim yang kreatif. Iya, tim yang kreatif itu untuk meng-create konten-konten gitu. Tapi ya penggunaan buzzer tidak salah. Yang salah adalah untuk menyerang, ya, untuk merugikan orang lain. Iya, kalau misalnya buzzer memang bisnis ya, disewakan atau dijadikan jasa gitu ya, boleh untuk meningkatkan elektabilitasnya. Benarnya positif saja. Intinya yang dikampanyekan soal paslon itu sendiri, lihat visi misinya, nggak usah menyerang paslon lain, menghabiskan energi untuk kan maksudnya supaya orang lain terpengaruh untuk tidak mempercayai, untuk membenci atau untuk apa gitu. Tapi sebagai pemilih gitu ya, kan kita juga harus tahu kalau misalnya tadi ini sangat sensasional, udah nggak masuk akal gitu ya, ya udah kita balik ke diri kita, itu benar apa enggak gitu. Ya, untuk menekan penyebaran hoax dan meningkatkan literasi digital ini kan perlu dari peran seluruh stakeholder ya. Kolaborasi pemerintah, Bawaslu, KPU, dari Mafindo, organisasi lain. Nah, ini untuk keterlibatan dari kandidat atau paslon itu sendiri penting nggak Bu untuk meningkatkan literasi agar dalam pencegahan ini tentu penting. Penting ya kampanye. Iya, karena semua itu kan ini terjadi ya karena ada kontestasi ini kan. Jadi kontestasi ini kan sesuatu yang unik ya. Kalau misalnya kandidatnya sendiri hanya berdiam, tidak memberikan statement atau apa, itu kan akan menjadi semacam informasi yang viral gitu ya. Tapi memang penting sih ya menurut saya. Namun ya penting juga bagi kandidat yang memperhatikan bagaimana sekarang ini kebutuhan atau penetrasi masyarakat. Misal ada kandidat yang menggunakan sosmed itu dengan bahasa anak muda. Iya. Di mana? Di Instagram. TikTok. Ini saya mau bilang, kalau 2019 yang lalu dari yang saya katakan landscape tadi itu, landscape pemetaan pemilu ya, nggak ketemu yang namanya TikTok. Tapi kemarin di Februari 2024, TikTok adalah media yang paling banyak digunakan oleh pemilih pemula khususnya untuk mencari informasi. Dan di sana juga ditemukan
penyebaran hoax yang paling tinggi mengalahkan Facebook. Dulu 2019 Facebook menjuarai yang pertama. Sekarang Facebook yang nomor 2. Apa yang pertama? TikTok salurannya. Kedua Instagram, ketiga Facebook, dan keempat X, Twitter. Nah, ini kan sesuatu yang penuh dinamika ya, dari setiap pesta demokrasi tuh banyak yang berubah gitu loh. Tapi yang tidak berubah tuh penyebaran hoax-nya. Bentuknya tadi berubah dari yang teks menjadi video, menjadi foto gitu ya. Penggunaan medianya juga berubah, ya kan? Nah sekarang dengan AI itu ya, artificial intelligence itu, suara pun itu bisa diedit, mudah gitu ya, mudah sekali. Cuman ya itu tadi saya bilang, keterbatasan kita untuk mendebunking atau membongkar hoax ini tidak secepat penyebarannya. Benar nggak? Timpang jadinya kan. Kalau di Mavindo tuh ada 12 orang yang memang fact checker utama ya. Kemudian ada juga yang diregenerasi ya, dilatih adik-adik yang baru, itu banyak sekali, udah banyak. Di daerah juga banyak. Nah kita di Mavindo itu kalau misalnya Tribuners tadi ya, sama Unike misalnya, atau gimana sih caranya kita melihat kerjaan para fact checker gitu. Kita masuk ke turnbackhawk.id. Wah, di situ tuh banyak sekali. Kalau kita tuh rajin dan mau punya motivasi untuk mengetahui itu, sekarang mudah kok gitu loh. Masuk ke turnbackhawk.id, di situ sudah ada pengelompokan ini loh, informasi yang viral sekarang, lalu faktanya bagaimana gitu ya. Apa yang terjadi sesungguhnya, fotonya milik siapa, misalnya itu mudah kita dapatkan. Tapi kan kita tuh melihatnya juga motivasi untuk mencari kebenaran atau cek faktanya justru tidak sesering atau seintens kita mendapatkan informasi yang di sosial media. Sekarang sudah enak loh, sudah dikelompokkan, ini disinformasi, ini misinformasi, ini malinformasi, ini informasi yang menyesatkan, ini masuk ke parodi, kan banyak lagi tuh ininya, ada 7, kalau saya tidak salah ada 7 anak cucunya lagi. Informasi yang menyesatkan, informasi yang pabrikasi, konten yang salah misalnya gitu ya. Parodi pun itu masuk ke dalam jenis-jenis dari hoax. Satir, bercanda-canda. Bukan nggak boleh, tapi kadang-kadang oknum ini menggunakan bentuknya canda-candaan, padahal itu isinya hoax. Kita kira kan bercanda gitu ya, padahal itu hoax itu banyak. Itu loh. Jadi emang lebih hati-hati kita untuk mengakses media. Berbicara tentang Mavindo yang sudah sempat ini ungkap juga. Nah, Mavindo sendiri untuk Bengkulu ini melihat fenomena hoax jelang pilkada ini seperti apa, Bu? Ya, kalau di Bengkulu itu relatif ya, kalau kita melihat karena kami ini kan punya satu network khusus ya untuk membahas itu kalau di wilayah-wilayah lain, karena Mavindo itu sudah hadir di 44 wilayah gitu. Kalau Bengkulu relatif masih aman. Tapi kita tidak bisa menjamin ya tsunami informasi apa yang akan terjadi ketika penetapan calon dan nomor urut ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Tapi relatif aman dibandingkan dengan indeks di daerah lain. Kalau di daerah lain itu kan ada 10 provinsi yang indeks kerawanan pemilu tinggi kan. Nah, kalau Bengkulu kan termasuk yang sedang bahkan di nilainya bawah gitu. Artinya ya baik-baik saja selama ini. Tapi kan kita nggak boleh diam begitu saja. Nggak boleh gitu. Artinya kehadiran Mavindo di Bengkulu itu sudah menjadi keniscayaan bahwa kami juga akan bergerak ketika misalnya menemukan informasi-informasi yang sifatnya lokal. Karena misalnya kayak turnbackhawk itu kan lebih kepada informasi-informasi yang nasional. Nah, ada satu program yang dimiliki oleh Mavindo namanya Cek Fakta. Cek Fakta ini menyediakan namanya tip line hoax lokal. Jadi bisa kita laporkan di situ. Karena yang melakukan cek fakta itu adalah fact checker. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Walaupun itu terjadi pada lokal. Nah, itu akan dicek melalui tip line namanya tipline cekfakta.com. Gitu. Kalau sekarang relatif rendah ya, Bu. Ya, Barat maaf ya. Kita dari Mavindo sendiri dan mungkin termasuk Bawaslu akan tetap
Oh iya, waspadai tidak bisa kita duduk-duduk manis. Iya, iya, iya. sebulan ke depan. Tapi gini, betul, betul. Kita mengetahui segala potensi mungkin saja bisa terjadi. Tapi kami dari akhir tahun 2023 pun sudah mulai bergerak gitu loh. Untuk namanya mengadakan pre-banking. Kalau tadi saya sebut debunking itu adalah cara membongkar. Kalau pre-banking itu mencegah. Nah, kami juga udah berkeliling-keliling gitu ya untuk edukasi bahwa begini loh yang harus kita lakukan, kenyataannya begini. Nah, itu cara yang menurut kami lebih bisa dilakukan untuk masyarakat-masyarakat lokal. Kita walaupun itu rendah, betul tadi kita bukannya tidak bergerak gitu, tapi kita melakukan pre-banking, kita tidak tahu juga apa yang bakal terjadi ke depan, tapi kita sudah menyuntikkan, nah itu ya, sudah menyuntikkan cara-cara ataupun pencegahan-pencegahan yang barangkali bisa ditemukan gitu ya, terus kita bisa melakukan apa ketika kita berhadapan dengan hal itu, nah itu loh. Kegiatan yang pre-bankingnya Ya, kami sudah melakukan yang namanya sekolah kebangsaan. Ya, sekolah kebangsaan itu kami mengenalkan pemilu kepada pemilih pemula, kemudian kita juga menyampaikan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu juga menyampaikan tahap-tahapnya seperti apa. Lalu kami juga memberikan contoh bahwa informasi-informasi yang salah yang selama ini sangat banyak beredar di masyarakat, bagaimana cara kita melihat ataupun dalam sebuah video misalnya kita memberikan oh ini yang editan, gimana cara untuk menilainya? Kita kasih caranya. Kemudian kita bekali juga adik-adik misalnya di sekolah kebangsaan itu chatbot Mavindo. Kita punya chatbotnya yang rasanya WhatsApp itu dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia ya yang memiliki gadget gitu. Dan kita di Mavindo sangat tahu kebutuhan dari masyarakat untuk menggunakan WhatsApp itu kan mudah. Nah jadi kita membuat chatbot Mavindo yang namanya disebut dengan Kalimasada, itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk bertanya-tanya. Informasi benar nggak ini? Atau ketik aja kata kunci dia akan memberikan, karena bekerja sama dengan 28 media-media terpercaya di Indonesia. Seperti itu. sepertinya lebih banyak sasaran Mavindo ini ke pemilih Tidak juga. Selain pemilih pemula, kami juga konsen dengan kelompok rentan yang namanya lansia. Lansia ternyata menjadi kelompok yang menjadi sasaran empuk juga ya. Karena gini, lansia ini termasuk istilah namanya lansia ini kan digital imigran. Digital imigran itu lahir lebih dulu tapi mengenal teknologinya belakangan. Benar nggak sih? Kalau tadi yang saya sebut sebagai pemilih pemula, itu mereka itu digital native. Bedanya apa? Mereka lahir itu sudah dengan teknologi yang berkembang, pesat. Jadi mereka tuh walaupun tidak diberikan kursus, les, apa segala macam, mereka paham ini. Makanya kenapa banyak orang tua itu malah belajar banyak dari anak cucunya. Gitu. Ini gimana? Nah, ketika lansia dekat sekali dengan yang namanya gadget, dia tidak punya semacam pre-banking. Dia tidak punya secara ini ya kompetensinya tuh nggak punya. Dia hanya membaca, melihat, mendengar, lalu apa? Menyebarkan. Iya. Makanya tadi saya bilang grup keluarga itu paling berat tantangannya. Kenapa? Di situ banyak lansia yang memang mereka tidak paham apakah cek fakta ini benar atau tidak, apa yang dilakukan ketika melihat sebuah informasi ini. Kan sebar-sebar aja. Nah, kalau kita misalnya sebagai anak, ini nggak benar, Bu, apa kamu itu masih kecil, baru kemarin misalnya kan kayak gitu loh. Iya, benar. Makanya apakah targetnya pemilih pemula saja? Mavindo tidak. Kita lansia juga dan masyarakat umum juga seperti itu. Tapi tantangannya itu kan agak berbeda-beda ya. Kalau lansia, tantangannya bagaimana menggunakan media digital aja masih perlu ya diajari gitu loh. Kalau video itu begini, kalau foto tuh melihatnya harus begini gitu, atau menerima kan banyak penipuan ya, penipuan digital itu lebih banyak lansia yang kena. Nah di situ juga Mavindo hadir untuk memberikan pembekalan edukasi kepada masyarakat yang lansia ini bagaimana ketika kita berhadapan dengan digitalisasi gitu, termasuk dengan pemilih pemilu dan pilkada. Kita sudah sangat sering di Bengkulu beberapa
beberapa kegiatan yang kita lakukan. Dalam waktu dekat, sekitar tanggal 8 Oktober kita juga akan mengadakan kegiatan bersama Kesbangpol ya. Kalau 3 hari yang lalu bersama KPU di Bengkulen Mall itu adalah salah satu cara-cara, bukan salah satu ya, cara-cara kita untuk melakukan yang namanya pre-banking gitu. Oh, tantangan saya hadapi Mafindo Bu dalam mengedukasi masyarakat tentang informasi palsu ini apa Bu? Pola pikir. Pola pikir yang paling menantang gitu loh. Kemudian, kita ini juga merasa bahwa ini loh, masyarakat itu menganggap, kita ini sudah bisa gitu loh. Kita sudah bisa, tidak apa-apa, baik-baik saja gitu, padahal mereka juga jadi korban kan gitu ya. Kemudian, kami juga walaupun dengan SDM yang, relatif terbatas, kami juga memiliki tantangan ya, pekerjaan-pekerjaan selain di sini gitu loh. Ya kita kan di Mafindo itu kan ada dosen, ada dokter, ada jurnalis juga yang memang pekerjaannya bisa jadi ya sehari-hari juga berhubungan dengan, pekerjaan utama gitu, itu juga tantangan. Kalau strategi Mafindo untuk meningkatkan literasi media calon terpilih ini apa Bu? Yang tadi pre-banking, ya, ya. Kami menyampaikan bahwa semua informasi yang diakses itu menjadi hak, ya, itu menjadi hak semua orang. Tetapi untuk bisa memiliki keterampilan literasi digital yang baik, itu adalah pilihan. Sekarang pilih, mau menjadi pengguna yang biasa-biasa saja dan penuh dengan euforia kehidupan ataupun informasi di sosial media yang tidak benar gitu ya, atau memilih menjadi orang yang bijak di dalam menggunakan sosial medianya, itu. Ya, itu yang ditekankan. Bu, pesan terakhir ya, Pesan terakhir saya ada Oke. Ya, mungkin bukan pesan terakhir ya. Pesan penutup. Ada ini saya kalau pesan terakhir. Iya, pesan penutup, closing statement ya, istilahnya gitu ya. Iya, saya mewakili, teman-teman di, Mafindo Bengkulu dan Mafindo Pusat tentunya, ingin menyampaikan bahwa kita hidup di era yang tidak bisa kita hindari dengan perkembangan teknologi. Di dalam perkembangan teknologi itu salah satu yang, dan yang paling ini ya, yang paling sering kita dapatkan adalah informasi. Nah, ketika di dalam informasi itu ya, kita mengenal ataupun kita mendapatkan beberapa edukasi yang terjadi, yang versi kita itu sebagai edukasi, itu perlu kita cek lagi. Semua informasi itu belum tentu bisa kita katakan sebagai informasi yang benar. Tadi kita sudah membahas tentang langkah-langkah yang kita harus lakukan atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan dengan sangat mudah. Dan Mafindo hadir untuk masyarakat Bengkulu menjadi garda terdepan untuk edukasi masyarakat. Kami juga sudah menggunakan atau membuat ya tools atau aplikasi-aplikasi yang bisa mudah sangat digunakan oleh masyarakat umumnya ya, masyarakat Bengkulu ataupun masyarakat secara nasional seperti itu. Kami menggunakan tools yang namanya chatbot Kalimasada. Nah, Kalimasada ini adalah chatbot WhatsApp. Jadi bisa digunakan. Ayo masyarakat Bengkulu kita untuk lebih terliterasi dengan baik, karena sesungguhnya penyebaran informasi itu tanpa bisa kita bendung, tapi kita bisa membendung itu dengan diri kita sendiri. Silakan masyarakat Bengkulu yang ingin melakukan cek fakta dengan sangat sederhana bisa melalui ataupun menggunakan Kalimasada Mafindo di nomor 0859 21 600 500. Nah, jadi nanti bisa ditanyakan, disuruh ketik saja kata kuncinya. Sehingga dengan seperti ini cara-cara kita untuk meliterasi diri kita sendiri dan keluarga itu lebih mudah untuk dilakukan. Gitu saja. harapannya Ibu untuk tahapan pelaksanaan pilkada di provinsi Bengkulu ini gimana Bu? Harapannya tentu menjadi pilkada yang bisa dibanggakan oleh masyarakat, menjadi pilkada yang bisa memfasilitasi untuk memberikan ya harapan-harapan atau mengakomodasi pilihan-pilihan masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat ke depan, adalah pilkada yang bermartabat, tidak digunakan di dalam penyebaran-penyebaran informasi yang dapat merugikan diri sendiri. Jadilah Bengkulu akan menjadi contoh ya,
Pilkada Bengkulu adalah pilkada yang damai, ya. Pilkada yang ya jujur, pilkada yang tidak tersentuh dengan informasi-informasi hoax. Karena kami yakin masyarakat Bengkulu adalah masyarakat yang mampu menyaring informasi, ya. Walaupun kita tahu juga di Bengkulu sangat banyak pengguna sosial media, gitu. Itu harapan kita. Iya. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama Ibu Gusti. Seru sekali, Tribuners. Kita tahu itu apa hoax, Iya. cara penakalnya, ciri-ciri hoax itu sendiri. Kita udah kupas habis bersama Ketua Mapindo Bengkulu. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan jangan sampai terpapar hoax. Iya. Pada hari itu cek informasi, saring seluruh sharing. Nah, oke. Saya Nindita Carolita, mohon pamit. Sampai ketemu di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.